Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 hendak mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai marketing channel and distribusi atau saluran pemasaran dan saluran distribusi yang dianggotakan oleh Alkemah Fatmawati NPM 190038, Fajar Mai Farahma NPM 190045, Muhammad Nasrul Amin NPM 190050, dan saya Rosa Tatiana NPM 190051. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai saluran pemasaran atau marketing channel adalah ekosistem yang digunakan perusahaan untuk mengalihkan barang dari pusat produksi ke titik konsumsi. Dengan kata lain adalah alat bantu yang digunakan tim pemasaran untuk membangun koneksi antara produsen dengan calon konsumen potensial. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang ingin tahu apa sih pentingnya saluran dari pemasaran. Jadi saluran dari pemasaran dapat membantu produsen untuk menyampaikan pesan-pesan persuasi kepada konsumen mengenai produknya. Jadi pembeli dapat memiliki memiliki keinginan untuk membeli sebuah produk. Kemudian selain sebagai menyampaikan pesan-pesan persuasi, saluran pemasaran juga dapat membantu memperkirakan jumlah permintaan produk sehingga memudahkan produsen untuk mempersiapkan pesanan tersebut. Jadi, ketersediaan produk selalu terjamin bagi konsumen. Nah, ada beberapa jenis marketing channel yang dapat membantu tim marketing dalam mengelola penjualan dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama yaitu komunikasi. Saluran pemasaran melalui komunikasi dapat berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu kepada audiens. Salah satu contoh dari marketing channel melalui komunikasi yaitu konten dalam email, sebab mengandung pesan tertentu yang mengarahkan penerima email untuk bertransaksi atau berinteraksi dengan brand. Yang kedua yaitu distribusi. Saluran ini merupakan representasi cara suatu produk agar sampai kepada konsumen. Yang ketiga yaitu pelayanan, yang termasuk di dalamnya adalah penyelesaian suatu transaksi bisnis. Jadi metode pembayaran yang diterima oleh bisnis untuk transaksi itu merupakan bagian dari jenis marketing channel dalam pelayanan. Terdapat 5 fungsi saluran pemasaran. Yang pertama, saluran pemasaran menyampaikan informasi penting tentang perilaku konsumen dan pesaing atau apa yang disukai dan diinginkan konsumen. Informasi ini sangat penting bagi produsen. Yang kedua, saluran pemasaran membantu produsen untuk menyampaikan pesan-pesan persuai kepada konsumen agar membeli sebuah produk. Yang ketiga, saluran pemasaran membantu memperkirakan jumlah permintaan produk sehingga memudahkan produsen untuk mempersiapkan pesanan produk tersebut. Alhasil, ketersediaan produk selalu terjamin bagi konsumen. Yang keempat, saluran pemasaran menyediakan dana yang cukup untuk membiayai persediaan produk dan berbagai kegiatan distribusi pada berbagai tingkatan. Yang kelima, saluran pemasaran dapat memastikan persediaan produk yang cukup dan dapat menyalurkannya ke konsumen secara berkelanjutan. Kemudian, saluran pemasaran internal dan eksternal. Saluran pemasaran eksternal adalah saluran yang digunakan untuk mempromosikan brand, produk, dan layanan kepada pihak di luar brand atau bisnis. Jadi, saluran pemasaran eksternal digunakan untuk berkomunikasi dengan target audiens serta memperluas jangkauan brand. Melalui pemasaran eksternal, kamu membangun nilai dan citra brand dengan menjawab kekhawatiran konsumen dan menumbuhkan kepercayaan mereka. Yang kedua, saluran pemasaran internal adalah kanal untuk memperkuat ikatan antara brand dengan staf di perusahaan tersebut. Pemasaran internal sama pentingnya dengan pemasaran eksternal, sebab kanal ini memperdalam relasi brand dengan orang-orang yang terlibat membangun brand itu sendiri. Contoh saluran pemasaran. Yang pertama,
cold calling. Pernahkah kamu menerima telepon dan si penelpon menawarkan suatu produk? Beberapa produk yang seringkali ditawarkan dengan cara ini ialah asuransi, pinjaman tanpa agunan, dan kartu kredit. Pada prinsipnya, itulah cold calling, yaitu menelpon seseorang yang dianggap calon konsumen potensial. Yang kedua, penjualan langsung. Sesuai namanya, penjualan langsung berarti kamu berkomunikasi secara langsung dengan calon konsumen potensial. Biasanya, cara ini cukup efektif untuk membangun usaha kecil atau menengah. Yang ketiga, email pemasaran. Apabila kamu mempunyai data alamat email calon konsumen, kamu bisa menggunakan email pemasaran sebagai marketing channel. Kanal ini merujuk pada pengiriman email promosi kepada target audiens yang berisi pesan tertentu. Yang keempat, Search Engine Optimization atau SEO. Saat ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu hal, orang mencarinya di internet. Ketika kesulitan mencari alamat, orang mencarinya di internet. Waktu bimbang menentukan produk mana yang lebih berkualitas, orang mencari rekomendasi di internet. Internet telah menjadi bagian yang sangat lekat dengan keseharian kita. Yang kelima, website. Seperti telah disebutkan sebelumnya, SEO akan membantu meningkatkan kunjungan ke website atau web page bisnismu. Nah, calon konsumen biasanya mengunjungi website kita bila tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang keenam, event. Suatu event juga dijadikan sebagai marketing channel, sebab melalui acara tim marketing bisa berkomunikasi dengan calon konsumen dalam konteks yang unik. Yang ketujuh, indirect selling. Indirect selling atau penjualan tidak langsung melibatkan beberapa kanal supaya produk dapat dinikmati oleh konsumen. Berbeda dengan direct selling, yang proses penjualan dilakukan langsung oleh produsen atau pemilik produk. Yang kedelapan, iklan berbayar. Berikutnya, kamu bisa memanfaatkan iklan berbayar sebagai saluran pemasaran, baik iklan itu cetak atau digital, iklan cetak atau print advertising. Misalnya, kamu masang iklan di koran atau majalah. Selanjutnya, tingkatan saluran pemasaran. Yang pertama, saluran tingkat 0. Saluran ini disebut juga sebagai saluran pemasaran langsung, yaitu saluran pemasaran tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, saluran tingkat pertama. Saluran tingkat pertama merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari dua pelaku bisnis, yaitu produsen dan pengecer. Pengecer merupakan salah satu pelaku bisnis perantara yang ada di antara produsen dan konsumen akhir. Yang ketiga, saluran tingkat 2. Saluran tingkat 2 merupakan saluran pemasaran yang memiliki dua pelaku bisnis perantara antara produsen dan konsumen. Pelaku bisnis perantara pertama biasanya disebut sebagai distributor utama. Yang keempat, saluran tingkat 3. Saluran tingkat 3 merupakan saluran pemasaran yang terdiri dari produsen dan tiga pelaku bisnis perantara antara produsen dengan konsumen akhir. Tiga pelaku bisnis perantara tersebut adalah distributor utama atau pedagang besar. Faktor yang mempengaruhi pola saluran pemasaran. Yang pertama, jarak antara produsen dan konsumen. Semakin jauh jarak antara produsen, akan semakin panjang saluran pemasaran yang ditempuh oleh komoditas tersebut. Yang kedua, sifat produk. Produk yang cepat atau mudah rusak harus segera diterima konsumen sehingga menghendaki saluran yang pendek dan cepat. Yang ketiga, skala produksi. Jika produksi berlangsung dalam ukuran-ukuran kecil, maka jumlah produk yang dihasilkan berukuran kecil, sehingga yang tidak menguntungkan bila produsen langsung menjual ke pasar. Yang keempat, posisi keuangan pengusaha. Produsen yang posisi keuangannya kuat cenderung untuk memperpendek saluran pemasaran karena dapat melakukan fungsi pemasaran lebih baik dibandingkan dengan pedagang yang posisi keuangannya lemah. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Fungsi saluran pemasaran yang pertama ada riset atau penelitian. Semua pihak yang terlibat di dalam marketing channel memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengumpulkan serta menyebarkan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan. Yang kedua ada promosi. Perantara dalam pemasaran seperti pedagang eceran, pedagang besar, dan agen juga berperan sebagai media promosi
dengan cara menyebarkan informasi dan mengembangkan cara komunikasi yang positif tentang produk yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada kontak. Saluran pemasaran memiliki peran sebagai perantara untuk produsen dan konsumen melalui komunikasi dengan calon konsumen. Distributor atau pedagang kecil umumnya menerima keluhan, kritik, dan saran dari pelanggan secara langsung. Yang keempat ada penyelarasan. Permintaan produk dari pembeli bermacam-macam menyampaikan sebuah kebutuhan mereka. Marketing channel juga berfungsi sebagai penyelaras antara keinginan pembeli dengan produk yang dihasilkan oleh produsen. Yang kelima ada negosiasi. Produsen umumnya telah menetapkan barang jual untuk suatu produk. Namun tak jarang pembeli merasa keberatan dengan harga tersebut. Disinilah marketing channel menunjukkan perannya. Perantara atau distributor dapat berhubungan secara langsung dengan perusahaan produsen sehingga bisa menyampaikan harga yang diinginkan oleh para pembeli. Produsen bisa saja mengubah harga produk dengan mempertimbangkan berbagai hal. Proses ini disebut dengan negosiasi. Yang keenam ada distribusi fisik. Fungsi yang paling nyata dari saluran pemasaran adalah untuk distribusi fisik suatu produk. Contohnya adalah produk yang dihasilkan oleh pabrik kemudian disalurkan kepada distributor, setelah itu dikirimkan kepada pedagang besar, berlanjut pedagang kecil dan sampai ke konsumen. Dalam proses distribusi ini, mungkin saja terjadi perubahan harga dari yang sebelumnya ditetapkan oleh produsen, namun hal ini tidak selalu terjadi dan bergantung pada pihak yang menanggung biaya untuk distribusi. Yang ketujuh, ada pengambilan resiko. Pengambilan resiko pasti selalu ada dalam setiap bisnis, termasuk dalam pemasaran produk. Contoh resiko yang biasa terjadi antara lain produk tak laku dijual, mengalami kerusakan, dan hal lain di luar perkiraan. Marketing channel akan turut andil dalam menanggung resiko tersebut. Pengertian saluran distribusi. Pengertian saluran distribusi menurut para ahli ekonomi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, distribusi sendiri memiliki arti penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Jika Anda berkecimpung di dalam dunia bisnis, tentu istilah ini sudah tidak asing lagi. Namun istilah saluran distribusi mungkin masih asing di telinga kebanyakan orang pada umumnya. Saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah jalur atau rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan barang layanan dari produsen kepada para konsumennya. Saluran distribusi bisa singkat, bisa saja panjang. Saluran distribusi bisa sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan, atau bisa juga mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lain sebagainya. Jenis saluran distribusi tradisional yang pertama ada penjualan langsung. Distribusi secara langsung dipopulerkan oleh internet dan e-commerce. Namun beberapa strategi yang Anda bisa ikuti untuk melancarkan distribusi penjualan secara langsung. Yang kedua ada broker dan distributor. Banyak pabrik yang bekerja sama dengan agen atau broker. Kemudian mereka akan berbagi peran dengan perantara distributor dalam artian sebagai penyambung antara produsen dan konsumen akhir. Yang ketiga ada pedagang besar atau pengecer. Pedagang besar atau pengecer mempunyai beberapa strategi untuk mempertahankan hubungan dengan pengecer. Faktor-faktor yang terlibat dalam saluran distribusi. Yang pertama, kadang para perusahaan kecil dan produsen skala kecil hanya memiliki sumber keuangan yang terbatas untuk dialihkan sebagai dana distribusi, sehingga mereka tak mampu mengembangkan proses penjualan secara langsung. Yang kedua, banyak distributor yang merasa bahwa melakukan penjualan dengan skala besar lebih efektif. Hal ini terjadi karena mereka dapat menyesuaikan skala operasi kepada para pengecer dan keahlian khususnya. Yang ketiga, ada seorang pengecer yang menawarkan berbagai jenis barang, seringkali lebih memilih jalur kulakan
atau membeli stok barang dari pedagang grosir dibandingkan membeli secara langsung dari masing-masing pabrik. Jika harus membeli langsung pada pabriknya, tentu saja repot dan tidak efisien waktu karena harus melewati serangkai proses dan hierarki perusahaan yang cukup rumit. Yang terakhir, pengusaha atau pabrik dengan modal yang cukup lebih senang mengelola dana kegiatan ekspansi dibandingkan melakukan kegiatan promosi secara langsung kepada konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama, distribusi dari produsen ke konsumen. Jenis distribusi dari produsen ke konsumen adalah jenis saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana karena tanpa ada perantara di dalamnya. Seringkali produsen akan menjual barang atau jasanya kepada konsumen dengan mendatangi langsung ke rumah konsumen. Itulah mengapa jenis saluran ini sering disebut dengan alur distribusi langsung. Yang kedua, distribusi dari produsen ke pengecer ke konsumen. Di jenis distribusi ini, produsen hanya berperan sebagai pihak yang melayani penjual besar dan melakukan distribusi ke para pedagang pengecer sehingga mereka tidak melayani penjualan pada konsumen akhir. Yang ketiga, distribusi dari produsen ke pedagang besar dan pengecer ke konsumen. Sistem ini mirip dengan jenis saluran distribusi yang telah dibahas sebelumnya, namun kini produsen hanya melayani penjualan dengan skala besar kepada pedagang besar saja dan tidak menjualkan produk atau jasanya pada pengecer seperti jenis distribusi di poin yang kedua tadi. Yang keempat, distribusi dari produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. Jenis saluran yang satu ini, produsen memilih menjualkan produknya kepada agen sebagai penyalur. Kegiatan perdagangan besar dalam proses penjualan oleh produsen hanya dilakukan kepada para agen saja, di mana kemudian agen akan melakukan penjualan kepada pengecer besar. Yang terakhir, produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Jenis yang satu ini layaknya kombinasi dari jenis saluran distribusi sebelumnya. Produsen akan menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produk dan jasa kepada pedagang besar. Selanjutnya, barang akan dijual kepada pengecer sehingga konsumen dapat menikmati produk dari pengecer atau toko kecil. Kemudian strategi saluran distribusi. Yang pertama, strategi distribusi intensif. Distribusi yang satu ini merupakan bentuk strategi yang menempatkan produk cadangan pada retailer, pengecer, serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok diterapkan pada produk atau barang sehari-hari, terutama produk dengan permintaan konsumen yang cukup tinggi. Strategi ini biasanya diterapkan dalam pemasaran sembako, sikat gigi, sabun, pasta gigi, deterjen, dan lain-lain. Yang kedua, strategi distribusi selektif. Jenis strategi ini adalah metode distribusi yang dilakukan dengan cara menyalurkan produk dan jasa pada daerah pemasar pilihan, disertai dengan proses pemilihan beberapa pengecer atau distributor dalam suatu daerah. Strategi ini biasanya akan menciptakan persaingan di antara para pengecer dan distributor untuk saling merebut konsumen dan produk untuk didistribusikan. Contoh produk yang sering menerapkan strategi ini adalah kendaraan bermotor, produk elektronik, dan produk untuk sepeda motor, buku, pakaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu strategi distribusi eksklusif. Strategi ini
akan diterapkan dengan memberikan hak distribusi produk kepada beberapa pengecer atau distributor di area tertentu saja. Produk dengan strategi ini biasanya merupakan barang dengan kualitas terbaik sehingga market konsumennya terbatas. Contoh strategi ini meliputi supermarket, minimarket, showroom, factory outlet, hypermart, dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan saluran distribusi, yang pertama itu pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan produk, yang ketiga pertimbangan perantara, dan yang terakhir pertimbangan perusahaan. Adapun cara memilih saluran distribusi, yang pertama pertimbangkan pesaing, yang kedua periksa biaya dan manfaat, dan yang terakhir beri peringkat pada setiap opsi. Tahapan saluran distribusi. Yang pertama, produsen atau prinsipal. Produsen sendiri merupakan pemilik asli brand atau produk yang telah diproduksi dan biasanya akan menjual produk-produknya kepada perusahaan distributor. Produsen atau prinsipal memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin ketersediaan produk yang mereka miliki kepada para distributor. Biasanya produsen atau prinsipal telah membuat kesepakatan terlebih dahulu di awal supaya proses penyaluran barang dan jasa dapat bekerja secara maksimal. Yang kedua, distributor. Distributor merupakan pihak yang memiliki aktivitas penuh dalam pembelian produk dan jasa langsung dari produsen atau prinsipal. Distributor kemudian menjual produknya kepada toko grosir atau retail. Perusahaan distributor biasanya tak hanya mengambil dari satu produsen saja, melainkan dari beberapa produsen lainnya supaya mereka bisa menjual kembali. Umumnya, distributor akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan level saluran lainnya karena mereka berperan menjadi pembeli dengan jumlah lebih besar dari perusahaan produsen. Kemudian subdistributor. Meski terdengar sama, subdistributor berbeda dengan distributor. Subdistributor merupakan pihak dengan aktivitas pembelian produk dari distributor. Secara tidak langsung, barang yang didapat oleh subdistributor biasanya berasal dari distributor utama. Area atau titik penyebaran produk subdistributor juga biasanya telah ditentukan oleh distributor utama. Kemudian ada grosir. Grosir merupakan pengusaha atau sekumpulan orang yang berdagang dengan membeli produk-produk dari distributor yang kemudian akan mereka jualkan kembali kepada pengecer atau pedagang besar lainnya. Berbeda dengan pedagang kecil, pengusaha grosir juga akan melakukan aktivitas pembelian dalam jumlah yang besar meskipun tidak sebesar distributor utama. Kemudian pedagang eceran atau retailer. Pedagang eceran melakukan kegiatan jual beli secara langsung kepada konsumen akhir, di mana biasanya sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.